Wih, ini baru cek dulu teman-teman. Ini gak ada asisten ini, makanya harus dicek dulu masuk apa enggak. Kalau nggak masuk, sodok ngenes. Kalau udah pernah ngomong panjang lebar, Audi ini gak masuk. Nggak masuk ya. Ulang kabeh. Nggak ngulang, capek kasihan narasumbernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Fanani Evin. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol lagi sama salah satu peserta Bentang Jawa yang menurut saya bisa dijadikan motivasi dan inspirasi untuk teman-teman semuanya yang pemula. Nah, betul, tapi kita lihat kayaknya bukan pemula ini. Wes, langsung aja, nggak usah lama-lama, mari kita curhat bareng Mas Pandu. Mas Pandu. Nah, Mas, sekarang itu ini baru pertama nih, mulai sekarang aku lagi bikin segmen curhat sehat. Oke. Wah, masuk kan? Masuk. Curhat sehat biar ala-ala punya Oke. podcast sendiri gitu. Siap. Padahal ya podo ae. Oke, Mas. Terima kasih. Ini kita janjian dari hari apa, Mas? Dari kemarin ya, tapi nggak jadi Mas ya. Iya, aku mohon maaf ketiduran juga kemarin. Aman aku Nah, yang aku- sudah makasih diajak ke sini nih, Yes. Mas. Itu aku terima kasih juga sampean menyempatkan waktu. Sekarang hari Jumat, teman-teman. Jadi Mas Pandu menyempatkan ke UI. Kebetulan mau nyamperin ke UI, ya udah kita ada di UI, Mas. Betul. Terima kasih waktu nih Aman di banget, sela-sela persiapan ya. Ya. Nah, Mas, tanya apa dulu teman-teman? ini yang pertama dulu deh. Saya Mapala ya. Iya, nah, kebetulan Mas. Kebetulan, ini senior saya ini teman-teman. Enggak, sama Mas. Dulu aktif di apa, Mas? Dulu aktif di Binus, Mapala Binus. Sampai sekarang juga masih aktif. Masa? Masih. Oh, lumayan. berarti kan tapi kan udah lulus ya? Sudah lulus jauh, udah kerja. Aku kan Mapala 2010. Hmm. Cuman sekarang itu masih aktif kalau misalnya ada materi, nemenin teman-teman latihan gitu. Di itunya RC? Ya, enggak, aku Sama di RC atau di apa? pertama sempat di RC. Aku kebetulan ngambil nomor di RC, Mas. Oke. Di tebing Siung Wonosari itu di situ. Tapi sekarang jadi GH Gunung Hutan. Oh, Gitu. berarti nafdar jos iki. Alhamdulillah bisa sikit-sikit lah, Mas. Ambil APGI juga? Enggak, Ikut lisensi nggak? Enggak ngambil APGI. Kemarin kan ada beberapa kali pelatihan training di sini di Jakarta. pengen Selatan sih. kemarin. Cuman lagi ngumpulin dananya sama waktunya kan kerja juga. Iya, Itu sih biasa. kendalanya. Acak-acak lah kalau naik gunung ya. Pasti, Mas. Jadi kita kebetulan sama-sama ya dulu. Sama-sama Kalau naik aku gunung. lulusan, nggak tahu, aku lupa. Aku hitungannya itu masuknya tahun kapan? Aku nggak ngerti. Yang penting aku masuk kuliah 2009 kan. Sama 2010 kan berarti. Aku sebenarnya 2008 tapi mapal aku telat 2010 baru tuh masuk. seniorku teman-teman. Tuh. Sama kita, Mas. Kalau aku dulu ngambilnya ke Keving tapi gak lanjut. Oh, Keving. Heeh. Keving Goa sih seru juga Iya. sih, Mas. Makanya lagi ngumpulin alat. Alat ya. Nah, Kemarin lagi yang kita ngobrol. ngumpulin alat set-setan untuk Keving, terus tinggal helm aja yang belum. Oke. Nunggu support MSI. Karena ada kebetulan seniorku kerja di MSI. Nah, itu. Hobinya mahal juga Mas Manani ya, sepeda. enggak iya. lah. Keving kan mahal juga tuh, Enggak Mas. lah, cari yang Cina-Cinaan. Kebutuhan untuk konten juga. Oh, Kalau kirain bisa murah mesti- kenapa harus mahal? Kirain harus petzel semua. Enggak lah. Oh, patchernya bekas. Oh iya, yang penting masih Tapi oke lah. yang penting kita bisa ngecek sudah deformasi atau belum, sudah pengikisan atau belum. Kalau alat kayak gitu kan pengikisan misalkan berapa mili itu udah nggak bisa dipakai sebenarnya secara standar mereka. Oke, heeh. Nah, makanya deformasi sama pengikisannya seperti apa. Ya Hmm. itu kan Iya, harus oke. karena kan masa alatnya kan kalau Petzl masanya mereka ngasih garansi itu 3 tahun, tapi di beberapa pelatihan itu kan alat itu seumur hidup. Cuman kalau sudah kondisi deformasi dan lain sebagainya itu kan udah nggak layak pakai. Oh. Gitu. Ilmu baru nih. Ya, itu kan dari dulu. Itu. Nah, sekarang kita kembali ke sepeda, teman-teman. Pokoknya kita kembali ke sepeda. Mas, gimana perasaanmu bisa keterima di BJ? Aku sebenarnya nggak nyangka, Mas, soalnya ini event pertamaku. Aku sebelumnya Blast nggak pernah ikut event, Audax pun nggak pernah. Tapi mulai serius sepedahan tuh kan setahun belakangan. Ya. Jadi terus saya nanya-nanya teman. Baru setahun. Setahun, yang serius banget tuh baru setahun lah.
Oh, tapi sebelumnya sepedaan kan, goes-goes itu. Pertama kali goes 100 kilo tuh 2016. 2016. Itu ke Gunung Munara. Abis itu nggak pernah goes lagi aku, Mas. Oke. Goes lagi pas pandemi. Jadi goes pandemi aku sebetulnya. Tapi masih belum pakai ini, aku masih pakai sepeda 26 Toyo Asahi kayak Federal. Oke, ya udah bagus lah, bagus. Toyo Asahi. Terus mulai ke puncak, ke belajar KKM 0, 2020, 2021 sampai 2024 itu nggak sepedahan lagi. Oke. Jadi baru mulai itu benar-benar. Kenapa nggak sepedaan? Sibuk kerja atau bagaimana? Baru dapat asiknya sekarang, Mas. Oke, ketemunya. Siapa yang membuat asik itu akhirnya sampean menemukan asiknya sepedaan itu siapa? Jadi kebetulan teman-teman mapal aku. Oke. Jadi tadinya kan aku sukanya naik gunung atau enggak jogging gitu, Mas. Jogging. Terus 2024 nih anak-anak nih pada beli sepeda nih, pada beli RB-an. Pada beli Wednesday terus wih, ngeri. Makanya berarti sultan anak-anak binus juga. Polygon, terus yang 100 S5, S8 gitu-gitu kan. Wah, aku sebelumnya masih awam sama road bike, Mas. Atau sepeda gravel lah, bentuk-bentuk drop bar gitu lah. Aku taunya flat bar tok kan. Akhirnya nanya ke teman-teman, terus akhirnya ya wis aku belilah cuman yang affordable buatku, yang terjangkau. Nyari-nyari dapatlah ini. Skapa. Nanti kita bahas sepedanya, teman-teman. Akhirnya di situ ya, berarti titik baliknya aja sama teman-teman Mapala itu juga. Ya. Jadi terus itu pertama kali goes. Terus ketika sampean daftar itu kan niatan daftar tadi itu gimana, Mas? Niatan daftar atau iseng aja? Wah, iseng aja siapa tahu keterima nih. Sebenarnya dibilang iseng-iseng banget enggak, Mas. Soalnya aku udah katanya kan kalau mau daftar BJ minimal pernah 400 kilo ya. Iya. Tapi aku akhirnya tahun baru kemarin aku goes ke Solo 594 sendiri berdua sama perku yang sekarang nih. Loh, sama itu per? Aku per. Oke, sama itu per ya? Oke. Aku per. Terus katanya kalau daftar per kan agak lebih mudah dibanding Solo gitu katanya. Yowes, jadi aku iseng daftar coba, ternyata dapat email balas masuk. Dapat masuk. Ya yowes, kepalang tanggung, gas aja. Langsung. Oke. Nah, tahu gitu kita undang pernya ya, teman-teman. Aku tahunya sampean upload sendiri kan soalnya kan. Iya. Pernya dengan Mas siapa? Aku pernya Zikri. Oh, Mas Zikri. Teman mapalaku juga, temanku naik gunung. Oh, anak mapala juga sama satu angkatan. Aku berarti dia seniorku di atasku. Luar biasa. Mantap. Nanti kapan-kapan bisa lah kita sharing bareng ya. Bisa. Dia ngantor sih sekarang, Mas. Iya. Nggak cuti. Nanti kapan-kapan ajakin ke secret aja. Kita ngonten di secret aja. Ya opo. Biar tambah seru kan. Biar anak-anak mapala yang lain itu ada entah kan, arek mapala wis sepedaan wadah tuh gitu. Gitu betul, kan. Betul, siap. Itu. Terus persiapan, Mas. Persiapan. Belum jangan persiapan dulu. Ini. Pas waktu sampean sudah nikah belum? Belum, masih single, Mas. Berarti kan ada izin orang tua, Mas. Iya. Nah, ketika izin orang tua itu kan penting. Sampean izin orang tua ini sebelum daftar atau sesudah daftar? Aku sesudah daftar. Sesudah daftar. Sesudah daftar. Soalnya historikalnya kan saya kemana-mana diizinin. Kalau ikut ini kayaknya pasti diizinin kan. Cuman aku coba daftar dulu, keterima. Ya wes aku bilang ibu bapak minta restu lah diizinin. Oh ya udahlah, sama aja kayak aku. Iya, kayak naik gunung gitu. Iya, pokoknya kemana aja ya wes, pokoknya pamitan hati-hati gitu. Iya. Kalau saya bisa ya jolali sholatmu. Betul, sama pesan ibuku kayak juga gitu. Jangan lupa sholat. Yang penting tinggal. Jangan ditinggal. Biasanya. Berarti sama kurang lebih. Terus persiapan untuk event secara khusus, event Bentang Jawa ini bagaimana, Mas? Persiapan fisik, finansial dan lain sebagainya. Kalau finansial berjalan aja ya, Mas ya, agak boncos sih sebenarnya kan dari latihan-latihan terus daftar juga lumayan mahal ya. Aku juga Berapa daftar? Pasti teman-teman tanya. Kalau kemarin yang individu itu kan 3 juta. Nah, kalau untuk per sama, Mas. 6 juta berarti. 6 juta per orang 3 juta tetap sama. Oke, sama teman-teman ya. Nggak ada potongan, nggak ada diskon-diskon ya. Tidak ada diskon, sama. Terus kalau dari persiapan sebenarnya sudah dari setahun ini kan aku full persiapan sebetulnya. Wih, mantap. Jadi tiap weekend itu goes fondo tiap weekend. Cuman pas deket-deket Bentang Jawa aku nutrisi. Jadi makanku sama tidurku dibenerin sama, kalau aku sama perku
Senin sampai Jumat gue sendiri-sendiri. Heeh. Tapi Sabtu Minggu biasa double fondo. Oke, bareng berarti ya kan? Bareng, nyari 200. Ojek. gitu. Nyari 200 biar menyamakan psikologisnya ya kan? Betul. Sama Kak, pola makannya apa di. Mm-mm. Yang penting satu sama lain kan makan apa aja aman ya. Iya, Nah, betul. Daripada nanti susah. Iya. Kan itu. Jangan sampai berantem gara-gara mangan. Terus apalagi persiapannya Mas? Persiapan kurang lebih itu sih Mas. Jadi cuman nutrisi, fuel plan saya udah ketemu selaannya. Jadi kalau saya biasanya per 50 kilo itu harus berhenti sebentar. Jadi isi isotonik, terus makan roti, di kilometer kelipatan 100 saya harus makan besar. Oke. Itu yang saya temukan di pola saya. Setelah latihan. berlatih bareng gitu ya? Biar nggak ngebong gitu Mas. Oke, siap. Nah berarti saya punya strategi khusus untuk mengurangi apa ya? Mengurangi rasa lapar pas waktu perjalanan dong. Bawa snack bar atau energy bar? Bawa EJ sih. Mas. Oh, EJ. Bawa EJ terus sama mungkin kayak salt stick gitu sih Mas. Oh, bawa itu juga. Itu juga dikasih sama teman-teman, dibantu. Disaranin bawa. Jadi dibekelin ya sama teman-temanku yang support. Garam apa namanya itu istilahnya? Salt stick. Iya. Oh, salt stick kan garam kan? Iya, garam. Garam ada istilahnya. Garam apa? Garam dari mana gitu loh dulu kan? Nah, iya. Garam apa gitu loh, teman-teman. Itu fungsinya ya sama kayak isotonik ya? Iya, buat kalau glukosa kan yang penting kan air, glukosa sama natrium Mas ya. Jadi buat otot segala macam ya salt stick natriumnya banyak sih si garamnya itu. Oke. Yang saya ngulik-ngulik lah begitu. Nah, kendalanya Mas saat prepare persiapan, kendalanya itu apa yang paling utama sampean? Kalau saya kendala terutama mungkin pacing saat nanjak. Jadi perku tuh lebih kuat Mas di nanjak. Jadi kendalanya itu. Sama aku kalau misalnya nanjak ya napasku nggak sepanjang perku ini. Jadi strateginya mungkin yang harusnya bisa lebih cepat gitu ya. Kalau temanku bablas sendiri, ini nungguin aku nih jadi agak lama. Jadi kendalanya sejauh ini sih di situ. Di situ. Karena kan memang apa namanya untuk per kan maksimal di jarak berapa nggak boleh tinggal kan? Betul, di situ kan. Kendalanya sih sejauh ini di situ. Terus apa namanya? Yang pernya merokok juga? Enggak. Wah, sehat, Belas gitu. sehat. Kalau kita berhenti untuk merokok, guys. Bukan berhenti merokok, tapi berhenti untuk merokok. Kalau nggak ngebul nggak asik. Betul. Nanti pasti teman-teman itu, wah berhenti dulu, karena kan di komen-komenan gitu. Iya, Saya menyesuaikan bintang tamu teman-teman. Jadi terus untuk persiapan dari sepedanya Mas. Ini sampean kan sepeda Genio, Scapa ya? Scapa, betul. Ada persiapan khusus nggak untuk apa namanya untuk event ini? Ada. Kalau misalnya dari awal sebenarnya perjalanan kan banyak yang saya ubah-ubah nih Mas. Si kerengnya saya ganti Claris semua. Awalnya masih full Sensa. Oh. Jadi ini drifternya juga masih Sensa. Oke, kita dari drifter dulu deh. Kalau drifternya ini masih Sensa? Masih Sensa. Soalnya mahal kalau beli yang Claris. Jadi aku pakai ini aja. Ini 8 speed. 8 speed. Terus aerobar baru pasang atau dari kemarin? Udah lama. Udah lama aerobar. Sudah pakai iya, ya berarti kan. Terus ini terus, di rata saddle ya berarti. Ya, full spec touring ini berarti. Aku stemnya aku ganti yang sengaja yang milimeternya deket terus naik. Jadi bener-bener nyaman. Spek touring ya. Iya. Terus apa namanya? Drop bar masih bawaan atau? Enggak, drop bar aku beli Raze yang race. Lumayan kan itu murah meriah lah. Kenapa enggak yang white? Kan lebih nyaman lagi kalau white kan bisa gini. Iya sih, nemunya yang ini sih Mas. Drop bar. Drop bar ya aku ganti, cuman aku lupa mereknya apa, Zoom kalau nggak salah. Jadi pakai ukuran berapa? 42 atau 40 semen? 42 kayaknya deh Mas. 42 kayaknya. Sepertinya sih ya, kayaknya. Ini ya, apa namanya? Barnya berarti otomatis sudah ganti, pakai strummer itu ya? Iya, pakai strummer, ganti. Terus lampunya jadul guys. Lampu aku yang ini pakai cat eye yang buat
kedip. Terus kalau lampu utamanya aku pakai yang Rock Bros, tapi cuma 400 tok. 400 lumens. Kalau sampean butuh nanti mampir rumah aja ada itu. Aman. Itu kalau misalkan butuh yang agak Terang. karena kan kalau lampu kalau misalkan lampu itu kalau bisa kan dua-duanya itu bener jadi backup, tapi ini menurutku ya. Iya. Boleh Mas. Dua-duanya itu harus punya penerangan yang cukup. Oke. Sedangkan ini kan pakai baterai dan sebenarnya ini pakai baterai, cuman yang lumennya gede. Fungsinya itu apa? Kalau aku biasanya pas ketika ngajar turunan malam-malam itu tak nyalakan semua untuk mengurangi accident. Iya, jadi kelihatan jelas Mas ya. Iya, terkadang kita turunan namanya orang udah capek ya. Mata kita meskipun udah masih jos gitu kan, tapi kalau badan udah capek kadang refleks kita kan berkurang Mas. Iya, betul, Nah, betul. lampu double pas waktu turunan menurutku itu penting banget biar membantu menambah fokus lah. Oke. Sebenarnya di situ. Tapi kalau sampean nyaman seperti ini dan udah terbiasa ya nggak apa-apa. Itu kalau selama ini aku merasakan itu. Kalau nggak turunan pas waktu nanjak ya paling rendah. Oke, di Lampung nanti aku itu. Udah bilang sih temanku kan ada tuh, nanti aku balik sempat minjem lah. Jadi biar lebih safety juga Mas. Betul. Ya. Tujuannya ke arah situ. Iya, siap. Bukan biar keren-kerenan atau seperti apa. Betul. Itu. Terus headset apa semuanya masih bawaan ya? Iya, headset masih bawaan. Nah, wheelset Masih bawaan juga. masih pelor teman-teman. Tapi aku ganti free hubnya aja. Free hub ganti. Free hub. Berarti udah bearing. Pakai Iya, apa? Razi? Enggak, pakai Pacific yang biasa. Pacific, yang penting bearing. Iya. Udah. Terus pengereman udah ganti nih. Iya, aku ganti Tektro. Pakai Tektro. Iya. Aquila ya? Tektro Aries. Oh, Aries. Tektro Aries. Sama rotornya udah diganti juga. Sama seset aku beli depan belakang buat BJ. Alasannya berarti ini diganti karena persiapan bintang Jawa ya? Alasannya kenapa? Sebelumnya nggak pede aku Mas, pakai rem bawaannya. Senin Kemis berarti? Iya betul. Jadi aku nyoba latihan ke Citorek ya. Iya. Pakai belum ganti rem ini. Wah, aku turunan nuntun Mas. Wah ini udah harus ganti rem ini. Senin Kemis asli Senin emang ya. Kamis. Karena memang ya kalau pengereman kalau nggak Afid, Shimano Tektro ya. Kalau manual, ya kan. Nggak zoom apa masih menurutku secara pribadi yang pernah pakai ya. Ya. Better manual yang murah-murah ya Tektro, Shimano atau Afid agak mahalan. Iya kan? Kalau ada ini budget lebih, Afid boleh. Iya, itu. Oke. Ban udah upgrade. Ban upgrade pakai Continental Ultra Sport, tapi yang masih wire, belum yang Kevlar. Ya, pakai ukuran 28. 28. Oke. Ngejar rolling resistance ya? Iya, betul. Oke. Terus untuk crank ini upgrade. Crank upgrade, aku ganti Claris. Sebelumnya memang pakai apa? Pakai bawaannya si Sensa. BP Kota. Apa udah? Aku nggak tahu deh Mas, cuman rasionya itu 48 sama 36 kalau nggak salah. Oh, ini sampean gedein berarti. Iya, 50 34. Oke. FD masih bawaan. FD masih bawaan. FD-nya masih bawaan. Tahu sepeda sepeda jadul ya, teman-teman yang pakai Genio udah pasti tahu lah ya kan. Yang penting ada ini. Tapi berfungsi teman-teman. Berfungsi. Terus rantai bawaan ya. Rantai udah ganti. Oh, KMC ini. Oh, Ini Shimano. Terus sprocket ganti. Sprocket aku ganti Claris juga 1134. 1134. Oh, RD ganti Claris. Rotor belakang pakai SRAM. Iya. Tektro juga depan belakang. Tektro Aries juga. Enggak, yang rotornya. Ini rotornya Tektro juga. Tektro itu ya? Aku beli itu Shimano ya? Ini Tektro sama. Tektro. Tapi beda bentuk ya? Beda bentuk. Aku beli pokoknya di Rodaling kan, Mas. Ganti rem depan belakang Tektro, rotor sama kaliper. Satu set. Berarti gantinya di Rodaling. Perkabelan udah diganti nih teman-teman. Kabel baru ganti kemarin Mas. Ini pakai jack wire nih. Iya. Pakai jack wire. Kalau ininya aku nggak tahu ini, harus lihat dulu. Yang innernya itu diganti. Jadi fungsinya ganti inner itu biar lebih smooth ya. Iya betul. Perpindahannya lebih smooth. Terus pengereman jadi lebih empuk dan lebih responsif, seperti itu tujuannya. Terus ban belakang juga menggunakan
Ultra Sport ya. Ultra Sport juga 28. 28. Nah, perlampuan belakang. Aku yang belakang itu di saddlebag pakai Cyclist. Ya, Cyclist T. Cyclist yang sama ini lampu biasa, Mas. lampu apa ini, Mas? Aku rock. Tapi bagus ini. Rock Bros atau apa gitu aku lupa deh. Iya, bagus ini juga. Kotak gitu loh, teman-teman, mirip kayak Knock. Iya, benar. Mirip Knock. Iya, iya. Nah, untuk helm pakai Van Rysel ini ya. Van Rysel. Van Rysel. Di Decathlon diskon. Iya. Ya murah-murah tapi bagus kok. Bagus. Karena kan Van Rysel itu brand Prancis, Mas. Iya. Dilihat sebelah mata karena memang nggak terlalu familiar kan sini, tapi bagus brandnya. Sekarang lagi naik daun kan, punya sepeda sendiri. Nah, untuk perlengkapan tas-tas ini, Mas, sampean pakai apa, Mas, ini? Aku tas ini pakai Riverside dari Decathlon juga, yang 3 iya, ini. Oh, ini bawaannya dari Decathlon ini? Decathlon, ini 3-3 dari Decathlon. 3-3-nya ini. Sama ini, Decathlon. Tapi yang belum waterproof. Belum waterproof. Kalau yang seri terbaru dari Decathlon itu udah waterproof, Mas? Ada, tapi mahal, Mas. Selisih jauh ya? Selisihnya lumayan, 100.000 tuh, 200.000 mungkin selisihnya jauh. Oh, tapi emang kualitasnya bagus. Kemarin aku lihat, kan kemarin dari Decathlon, pegang reel sama lihat foto itu kan beda kan? Iya. Emang bagus, emang bagus. Oh iya, aku lihat yang Mas update gitu ya? Iya. Di PIM ya kalau nggak salah? Iya, ya? itu emang bagus. Dia bahannya bahan waterproof memang. Nah, itu makanya agak mahalan dikit kan. Iya, itu. Tapi dengan bahan kayak gitu yang ada di Decathlon itu, dengan harganya sih worth it menurutku. Okay. Itu maksudku. Jadi ini pakai Decathlon ya. Iya. Tapi saddlebagnya spesial, guys. Apidura alias Adipura kata orang-orang. Nah, ini pakai Apidura ukuran gede ini. Gede, 10 liter 10 8 atau 15 gitu aku lupa gede. deh. Cukup gede ini. Dipinjemin ya wes tak Siapa yang minjemin? Minjemin Mas Uus. Oh, ini ini yang dipakai ke puncak itu ya? Iya, betul. Ya, berarti saddlebag baru, Mas Uus. Mantap, sepedanya spesialis harusnya disilei sih, San. Tapi kan dia udah dapat support dari Marin. Udah, tapi size-nya gede banget. Oh iya, orangnya tinggi banget. Iya. Oh, ini masih baru banget ini, guys. Hati-hati rusak ya. Tapi kayaknya rusak juga nggak apa-apa. Makanya takutnya itu, Mas. Takutnya bisa ganti tapi nggak bisa beli. Itulah penyakit kalau kita pinjem barang. Betul. Oh iya. Saddlebag, terus saddle pakai torque ini. Iya. Prologo torque. Prologo. Kenapa pilih Prologo? Karena awalnya kenapa? Dikasih Mas Uus juga. Oh, dikasih. Untuk persiapan tentang Jawa ini. Iya. Oh. Mau pakai saddle nggak? Oh, boleh deh. Nah, tapi kan belum lama sampean pakai ini. Tapi sudah aku pakai mungkin bulan? berapa ratus kilo. Jadi aku coba pertama nyari fondo di dalam kota aja. Terus habis itu aku bawa ke Gepang Loop. Oh ya udah. Cukup lah. Udah cukup. Nah, khawatirku kan sampean saddle belum break in akhirnya nggak enak gitu. Iya, takutnya gitu. Kan biasanya. Oke. Nah, sekarang pedal ini pakai Shimano juga. Nah, sepatu aku Shimano XC3 yang XC3 ya. Yang MTB. Nah, isi dari tas saddlebag dan frame bag apa aja? Kalau depan yang pojok atas. Depan ini aku buat HP. Soalnya kan Cyclocomku nggak ada GPS-nya, Mas, nggak ada rute. Cyclocom nggak ada GPS, nggak ada rutenya maksudnya, nggak bisa menampilin rute. Jadi masih jadul. Jadi aku HP yang mesti aksesnya cepat. Jadi aku taruh sini biar bolak-balik buka map di HP mampir aku. Rumah aja nanti pakai nggak belum terpakai juga aku Cyclocom tuh. Ada nggak mau, Mas. Ada Garmin nganggur juga. Aduh, siap. Iya, karena memang aku juga sekarang lagi kalau gowes itu jarang pakai Cyclocom. Oh, feeling aja, Mas ya. Lagi nggak Stravaan. Oh. Kalau gowes muter-muter aku nggak pernah pakai Strava, nggak pernah pakai itu. Tapi memang sebenarnya paling enak pakai itu, kecuali sampean HP kan ada batasnya juga kan, sama. HP buat backup. Oke. Lebih backup. Kalau aku dulu itu Cyclocom bawa 2, ya kan? Cyclocom bawa 2, terus HP bawa 2. Satunya HP itu untuk backup, satunya untuk ngonten. Nah, Cyclocom utama dulu itu pakai Garmin apa Briton gitu, lupa aku. Nah, masing-masing itu untuk backup.
Itu pentingnya. Karena apa? Fun fact-nya itu bahkan pakai yang speknya udah bagus Cyclocom, terkadang udah dipecah-pecah pun. Kejadiannya di lapangan banyak yang error. Oh, alah. Nah, itu makanya. Nanti kalau pakai HP kecuali kondisi teman-teman rapat gitu kan. Wah, masih di situ aman, ada putar balikan aman. Nah, tapi kalau pas waktu kondisi jaraknya jauh terus blank. Tapi teman pakai Cyclocom cukup mumpuni. Enggak, sama kayak aku pakai GP Sport juga. GP Sport XC100, BC100. Enggak, ini aku pakai yang IGS 10S kalau nggak salah. Oh, masih basic ya? Iya, basic. Temanku juga yang BSC 100 tapi belum bisa map juga. Jadi aku berdua ya pakai HP dua-duanya. Dalam kalau enggak sekalian mampir aja ada. Bang, siap. Daripada paling enggak minimal satu orang harus punya bawa. Daripada sampai nanti apa namanya ya jaga-jaga jauh lebih kayak gitu kan. Oke. Power bank di depan. Power bank aku di sini nanti. Oh, situ cuma HP aja di rencana. Sini HP. Double proteksi ya, berarti pakai plastik ya? Pakai plastik. Kalau yang sini, ini apa ini? Kalau di sini nanti rencananya buat tracker, terus buat ya tracker agak berat. Buat brevet, terus sama buat udah sih itu aja. Jadi emang sengaja dedicated buat itu. Itu aja. Oke, terus yang ini bawah? Kalau ini isinya pompa, ban cadangan, terus raincoat, terus sama kunci-kunci di sini. Multi-tool segala macam di situ. Ban dalam di sini juga. Iya, bawa dua kan. Ban dalam bawa dua. Repairing kit, retire kit bawa. Jadi dua retire kit sama ban dalam dua. Iya. Nah, fungsinya teman-teman itu biar fun fact-nya itu kebanyakan ada beberapa teman-teman bawa 2, bawa 3. Bocornya itu lebih dari itu. Iya. Ada yang bocornya di zamanku itu ada yang sampai 7 kali, Mas. Bocor. Aku itu bocor sampai 4 kali. Udah habis tuh ban dalam. Ban dalam udah habis. Dan kalau nyari di lokasi di selama perjalanan itu susahnya minta ampun emang. Bener-bener susah. Case-nya di situ emang. Makanya harus bener-bener prepare bawa patch. Iya, itu fungsi banget. Itu. Kalau tas besar ini samain bawa apa aja renyana? Aku bawa bib 1, jersey 1, baju tidur 1, celana tidur 1. Terus aku bawa jaket yang proper, yang buat dingin. Kalau ini kan raincoat buat hujan-hujanan. Jaket proper itu yang kayak gimana? Aku pakai jaket gunung biasa, Mas. Pakai yang tebel itu? Enggak, jaket yang bulang. Waterproof. Enggak, bukan bulang. Yang waterproof biasa kalau kita pakai buat summit attack. Oh, yang apa lightweight kayak gitu? Iya. Oh, oke. Bisa untuk pas waktu turun di Bromo sih. Iya, soalnya kayaknya kan dingin banget itu, Mas ya. Pas waktu turun ya cukup dingin. Nah, apa namanya? Vest bawa? Aku bawa. Vest. Bawa vest aku bawanya, aku kan bawa tas juga nanti. Oh, banyak ya bawaan sampean ya? Aku nyamannya gitu sih, Mas. Oh, kebiasaan ya. Kebiasaan. Banyak ya. Ini aja udah gede ini. Sama sendal 1. Sendal masuk sini juga? Sendal 1. Masuk ya? Masuk. Sudah sandal masuk. Dimasukin loh teman-teman. Sandal. Ini udah packingan siap angkut nih, Mas. Aku udah packing, udah buat besok, udah siap jalan. Oh. Ini masih bawa tas vest? Bawa vest itu aku isinya buat yang charger banyak. Terus aku bawa apa lagi ya? Bidonku kan cuma 1, Mas. Nggak bisa lagi pasang. Jadi aku bawa yang soft flash yang biasa kalau buat lari-lari di situ. Tapi udah berlatih kan? Karena kalau nggak berlatih juga bawa vest itu ya punggung ya lumayan kerasa gitu loh maksudku. Udah tak coba. Udah coba. Dan nyamannya gitu memang aku. Tapi jujur fun fact-nya adalah ini tasnya melebihi aku pas waktu ngonten teman-teman. Iya, aku ngonten itu di sini 1, depan itu untuk power bank sama HP. Sama di sini itu aku apa namanya? Ini itu kan gede nih space-nya. Itu isinya tracker, terus perlengkapan konten kayak kamera itu pasti di sini kamera, HP ada di sini, satunya di sana, terus tools sama apa ya? Power bank itu kadang
power bankku aku bawa 3. Waduh, yang 2 apa 3? 10.000 semua. 20.000. Sini power bank bawa berapa sampean? Aku bawa 2. Bawa 2, 10.000. 10.000. Nah, baterai apa semuanya masuk sini. Di double plastik gitu kan. Meskipun waterproof buat tapi standarnya jaga-jaga. ya. Nah, ini aku nggak bawa. Terus ini tuh aku bawa cuman yang kecil, yang 5 liter itu. Tetel. Isinya apa? Jersey cadangan? Jersey aku pasti kalau kadang jersey itu kadang bawa 2, kadang bawa 3. Pas aku tuh BJ itu kalau nggak salah aku bawa 2. Bawa 2. Terus bib pasti bawa 2, ya kan, satu pakai, satu disimpan. Terus celana tidur, celana running itu, terus baju tidur itu baju running yang lewit kayak baju lari kayak gitu. Itu yang quick terus dry ya, gitu ya. sama emergency blanket itu tak taruh sini. Terus sama ini Mas, apa namanya? Handuk tipis itu loh yang beli di Decathlon kan, dia kecil banget itu. Yang Nabaji mereknya. Iya, itu fungsi banget itu. Fungsi banget itu. Itu kalau jaket di sini juga, raincoat masuk sini juga aku. Karena raincoatku kan agak gede kan. Tapi paling enak raincoat itu ya kadang kan yang sekali pakai buang. Yang tapi disposable. nyarinya yang plastik itu loh. Atau beli plastik itu paling enak itu beli yang double, atas bawah. Yang pakai celana sama pakai ini. Tapi Mas, yang celana dipotong sampai sini. Biar nggak Kalau sampean gowes nggak nyangkrut di sini. Itu enak banget. Setelah sekian lama kali gowes gitu kan. Daripada raincoat kan sampean hujan gitu kan. Nanti setelah hujan, wah ngeringin dulu. Iya, belum lagi nanti pasti dicedel-cedel mana. Iya betul. Itu. Iya sih Mas, betul. Itu paling enak bawa 1 atau 2 gitu. Nanti sambil jalan cari itu kan 10.000-10.000-an gitu kan. Iya sih boleh sih Mas. Siap. Itu aku tak potong. Iya. Bawa gunting kuku apa potong kuku wajib tuh. Iya. Potong kuku sama kabel tis. Kabel spare bawa nggak? Aku belum beli itu. Harus bawa yang namanya inner kabel. Minimal 1. Oke. Itu Pak, karena beberapa kali case itu ada yang meskipun baru atau apa ternyata putus. Oke. Itu jadi amannya penting. bawa aja Mas. Iya, bawa 1. Itu aku pasti bawa. Rantai Mas bawa nggak? Rantai aku bawanya cuman sambungan rantai bawa 2 biasanya. Quick linknya ya? Iya. Itu kan nanti kalau misalkan putus di mana ya udah tinggal pasang di situ. Kalau darurat ya tinggal yang misal bengkok, ada yang bengkok gitu, dipotong yang mana terus disambung gitu aja. Paling gampang kan. Oke, siap. Kan nggak harus diganti langsung gitu. Terus untuk ini Mas, tadi kan persiapan sudah nih. Nah, persiapan berdua juga sudah, ya kan. Terus rencana planningnya sampean target pribadi. Ini deh, target pribadi awal ikut BJ itu kenapa Mas semen Mas? Kalau saya itu nyari alternatif, kan saya suka naik gunung Mas ya. Iya. Suka naik gunung. Nah, kendalanya kalau naik gunung kan kita nggak bisa tiap hari Mas. Betul. Nggak bisa tiap minggu. Iya. Saya nyari apa nih olahraga yang kira-kira sensasinya sama kayak naik gunung. Oke. Akhirnya ketemulah sepeda. Soalnya kita bisa belusukan kemana-mana, nanjak-nanjak. Feel-nya kan sama kayak kita lagi naik gunung. Iya. Kalau kita nanjak ke rute mana. Terus target kenapa ikut Bentang Jawa karena itu salah satu pas saya lihat formatnya race-nya seperti apa, ultra itu apa sih? Saya ngerasa Bentang Jawa itu saya mau coba karena dari temanya saya suka Jawa banget. Ada temanya gitu loh Mas. Targetnya sih mungkin kalau dibilang berlatih sih mungkin bukan saatnya ya. Kalau ikut Bentang Jawa itu latihan, cuman untuk latihan yang lebih besar lagi sih. Jadi bisa nggak nih saya lulus under cut off time? Gitu Rencana sih. pokoknya under COT ya? Under COT. Target utamanya. Atau ada target berdua dengan pair itu, wah targetku harus berapa hari? Mungkin 6 hari atau sampai mentok. Aku yang penting under COT aja Mas. Yang penting under COT. Under COT. Targetnya cuman itu, jadi nggak ngotot, lebih ke dengerin badan. Terus kalau itu kan kita jadi
ngerasa kalau dibilang naklukin sih nggak cocok sih kalau Ya, menurut enggak saya lah, ya. enggak Saya- menikmati lah. Iya, lebih ke apa ya? Mungkin semacam ya Belajar kontrol diri, iya, kontemplasi, Mas. kontemplasi. Iya, jadi selama 1500 itu saya belajar kontemplasi aja sih. Opo iku? Apa ya? Silakan di googling. Lebih banyak ngomong sama Diri diri sendiri. sendiri lah gitu, Mas. Kan itu isinya pasti udah di jalan walaupun curhat aja ngomong Iya. sendiri, ngeluh sendiri, wah, wes kayak Jancu, begitu. lapo kok mikul. Kan gitu kan Mas biasanya kan. Kayak itu. Jadi terus siapa yang pertama kali yang membuat sampean akhirnya wah Bentang Jawa target deh gua mau ikutan deh siapa Mas? Aku gara-gara liat YouTube-nya sih, Mas. Ngeliat Di- YouTube-nya, terus Yang Purnama. iya, jadi aku dari awal akhirnya aku liatin tuh. Awal aku kan baru nonton videonya berarti baru 2024 Iya. kemarin tuh, baru tak tonton semuanya. Wah ini kayaknya saya harus ikut nih. Seru nih. Bisa nggak ya? Ya, Gitu akhirnya wes tak coba lah. emang dokumentasinya Winframe itu keren. Win frame ya. Iya, emang keren. Dari situ berarti ya. Dari situ. Akhirnya. Mm-mm. Temenku yang ikut ultra nggak ada. Jadi teman-teman aku sepedahan sama ya geng-geng mapalaku ya cuman ke Pabambon, Cisalada, terus kayak ke situ-situ. Jadi yang multi days gitu aku belum pernah. Belum pernah. Nah, akhirnya nyobain ke Solo pertama kali, ya gitulah. Akhirnya baru ngelihat tahu segala macam. Oh ternyata ada yang namanya ultra toh. Oke. Gitu. Kalau aku dulu touring itu ya touring pas zaman masih aktif touring pertama Oh. langsung karena kuliah di Madura, Solo, Madura, Jogja, balik lagi ke Lamongan. Itu berapa ratus itu, pertama Mas? kali 400 atau berapa gitu. Iya. Tapi kan touring bukan ultra. Oh, touring, iya, iya. konsepnya touring. Meskipun pakai tas zaman tuh ingat nggak brand Nord One? North One iya tahu. Nord One salah satu brand undernya Iya, Eiger kan. iya. Bawa tas punggung sampai apa namanya kanan kiri itu dikasih bukan pampers apa soft tag. Pembalut. Iya, biar nggak sakit. Biar nggak sakit. Itu teman-teman dulu itu. Pakai road bag biasa. Oh. Sakit banget udah. Itu. Nah, untuk plan kayak hari pertama gitu gimana? Hari Itu pertama- kan paling berat itu ke CP1, Mas. Betul, 455, EG-nya 6800, Iya. COT 40 jam. Aku kayaknya rencananya tetap goes terus sih. Jadi hari pertama aku cuman power nap. Jadi nggak ada waktu yang khusus tidur gitu jam 8 tidur jam 3 bangun nggak ada sih. Jadi aku udah hari pertama kedua tuh full goes tapi konstan aja, Mas. Konstan. Main di zona 2 aja lah Wih, heart rate ya. Nah, kan berarti kan paling berat itu kan ngejar ke sampai di atasnya ini apa namanya Pelabuhan Ratu itu. Nah, targetnya kan tetap harus target rehat di antara Pelabuhan Ratu atau setelahnya itu kan. Iya. Itu sudah diomongin atau apa pokoknya bablas aja sekuat-kuatnya. Kalau aku strateginya itu per 50 aku berhenti. Jadi berhenti cuman sebentar aja lah, short stop gitu, Mas. Jadi udah aku strateginya 50 berhenti, 100 makan besar, terus 150 itu berhenti lagi, 200 makan besar. Jadi aku strateginya kayak gitu. Jadi kalau di tengah-tengah nanjak masih belum 50 aku belum berhenti. Kalau capek, kalau aku ngerokok dicip, Mas. Itu dicip. pasti. Ini inget ya teman-teman, ini masih target. Target. Realisasi kan nggak tahu. Tapi kan nanti KM 50 kan pas setelah gravelan ada warung di situ. Kayaknya sih ngopi. Tapi nggak enak ngopi di situ. Karena aku dulu nge-live di situ kan. Langsung karena bablas habis itu anak-anak ngebut-kebutan. Rugi sama yang berhenti di itu KM 50. Oh, mendingan bablas. Bablas. Oh, oke, Bablas siap. karena habis itu flat. Oh. Oke. Di KM pertama. Paling di 70, 80. Di tahun kemarin itu di KM 60 ada yang ketiduran juga. Siapa ya lupa aku. Per itu. Pernya sama siapa itu? Yang endingnya DNF. Oh. Itu
Siapa ya, Om siapa ya, lupa aku. Mas Fanani berarti ikut berapa kali sih? Aku 2023 doang. 2023. Ya. Tahun kemarin tuh rencananya tanggal 2025 itu ikut gitu kan. Cuman 2025 malah vakum sepedaan. Oh. Karena anak kan menjelang umur 4 tahun kan lagi unyu-unyunya dan anak cewek kan. Event terakhir itu RAJ. Oh. Itu tahun 2004. 2024 ya? Iya. Terus event-event pendek-pendek setiap tak tinggal jauh sakit. Sakitnya itu langsung masuk rumah sakit masalahnya. Wadaw. Itu. Jadi makanya vakum. Ya udah vakum deh dulu deh, nunggu diet sekalian TK gitu kan. Itu makanya ya udah deh nggak jauh. Kalau gue paling ke UI muter-muter terus ke Dalkot. Dalkot itu kan sekalian ngamen moto. Habis itu paling ke situ-situ doang, nggak pernah sampai jauh-jauh. Oh, yang multi days lagi enggak. Lagi op dulu ya. Tapi sekarang lagi ngumpulin bikepacking, lagi ngumpulin alat-alat touring lagi. Oh, ada rencana mau touring lagi ceritanya? Rencananya, kayak sekarang udah tak pasang rak pannier, terus pannier kanan kiri sudah ada. Jadi tas-tas kayak gini kan udah punya aja kan. Tinggal setupnya lebih ke backpacking, karena di luar negeri itu kan rata-rata sekarang mengarah ke sana malahan. Ultranya mereka itu lebih ke kanan kiri sekarang. Nah, trennya ke sana. Aku melihatnya itu. Jadi kayaknya seru deh. Kan gak mampu beli Telvin ya. Pakainya yang Topik. Topik juga lumayan juga tapi Mas. Cari yang bekas. Oh iya sih betul. Aku bareng-bareng gitu carinya yang bekas Mas. Di Facebook Marketplace gitu kali Mas ya? Iya, atau Tokopedia. Itu. Iya sih, nggak harus baru sih Mas ya. Bahkan sepeda kalau bisa nggak harus baru, kecuali finansial udah aman gitu kan. Betul. Udah itu ya udah beli baru dong, tentunya lebih puas kan. Tapi kalau masih raba-raba gitu ya udah beli bekas aja, yang penting sizingnya pas, terus sesuai kebutuhan ya kan. Iya. Itu. Betul. Nah, dari persiapan sampean ini ya, dari persiapan ini tadi kan kendala secara sampean ya. Nah, ada kendala atau problem yang terjadi untuk mempersiapkan semuanya ini dari sepeda ini? Problem sih sejauh ini insya Allah sih nggak ada sih Mas. Jadi kemarin udah habis servis besar semuanya, terus apa ya? Mudah-mudahan sih nggak ada sih. Udah di checklist semuanya ya? Udah di checklist. Kesulitan persiapan? Kesulitan izin kerja sih. Cuman ya udah oke lah. Izin kerja kesulitan. Di bidang apa sih Mas? Aku IO. Oh IO. Gitu. IO event kayak team building, karakter building. Apa namanya? Gitu-gitu. Ada Arta Kalena namanya. Kantornya di Palmerah. Oh. Ini ikut gabung di Aili nggak? Aili iya, bosku yang di Aili. Siapa? Anton Sujarwanto kalau tahu. Kayaknya pernah denger deh. Iya. Aku Aili juga soalnya. Oh Mas Aili juga? Dia pernah join. Kemarin kan habis pemilihan Munas di sini. Kan? Munas di TMII. Yang kepilih kan Mas Gigi kan? Mas Gigi Gesang. Iya. Mas Gigi Gesang. Nah, bosku kenal sama itu. Muter aja kok orang-orang Aili. Nah, aku bisa survive di sini dulu juga gara-gara kenal temen Aili, Mas. Oh, alah, Mas. Selain anak Mapala, akhirnya kan punya kenalan. Pertama kali aku sampai di Tangerang, itu ada anak IU Tangerang di Serpong itu kan. Iya, ada di sana. Kalau pernah lihat di apa ya namanya di Cekungan, Mas siapa ya lupa aku yang gemuk orangnya. Kayak pasti kalau ngeliat pasti tahu sih. Nah, di situ aku motoran pakai motornya dia setelah Munas di Lombok 2018. Iya. Soalnya kalau teman-teman experiential learning IL ya pasti ya itu aja kan, pasti saling kenal gitu. Nah, aku nyampe sini itu tinggal di sana 2 bulan nggak betah, pindah anak Aili Bogor, nginep situ, akhirnya kerja di sana, ngantor. Ternyata masih Aili. Muter-muter aja kan? Muter-muter aja. Iya. Nah, tempatku lagi ke Lampung, aku nggak ikut. Oh, lagi ada event di Lampung? Ada event di Lampung, aku izin. Itu. Tapi kayak office ya berarti? Office hour ya? Iya, Senin, Rabu, Jumat. Apa? Ngisi training juga? Training juga? Iya. Jadi kalau di kantorku programnya
karakter building. Karakter building. Nah, jadi yang serius gitulah. Oh, iya IL banget berarti. Iya, IL banget. Kan nanti bikin laporan dan lain sebagainya. Betul, Nah, sampean bikin itu juga? Bukan, ada partner dari psikolog, partner. itu eksternal. Oke. Nah, aku di sini juga kadang bantu teman-teman punya tim juga. Oh, alah, boleh Pasti lah. kenal nanti sama Mas Ega. Iya, harusnya tahu. Ega, kalau bahasa sampean pasti kenal Mas Ega, karena iya. dia salah satu pendiri Aili juga. Nah, itu aku dulu ikut sama beliau. Siap-siap. Boleh lah nanti. Itu. Collab Mas. Ya kalau saya ada. diajak juga boleh, kerja saya ini pengangguran. Saya pengangguran Mas saat ini Mas. Bisa aja nih Mas. Aduh, makanya sering ngamen itu. Itu. Jadi nggak ada problem sama sekali ya, masalah cuman PR-nya di izin Iya, tadi, izin kerja. izin. Terus kalau masalah teman-teman gimana? Banyak yang support atau seperti apa? Banyak, alhamdulillah teman-teman. Jadi ada yang ngirim makanan, ngirim gel, terus Wih. tadi dibekelin juga tadi si Mas Uus juga telepon, mampir ke rumah udah dibekelin nih. Apa bekelin ini apa namanya? Isi pot. Isi pop. Iya. Nggak tahu, kayaknya bekalnya sehat sih. Dibekelin foam. Dibekelin foam. Liquid. Iya, liquid. Sama cartridge. Seliter. Seliter. Iya, Mbak. Iya kan. Tiap hari update pokoknya foam pokoknya. Kayaknya itu nggak ketinggalan deh. Kayaknya ada mungkin. Nah, aku dulu Bentang Jawa itu supportnya itu liquid, Mas. Iya sih. Dari Bandung. Dikirimin, Mas. Banyak dikirimin Mas. Dikirimin berapa ya? Yang cukup lah buat seminggu lah ya. Ya kecukupan, Mas. Wong isinya anggaplah 30 mili tapi beberapa jenis ya. Oh, Yang penting banyak. disangoni dapat 2 juta aku. Jadi pas waktu jadi kan itu titip, yang penting bikin video dulu. Jangan lupa. Jadi perjalanan selama perjalanan itu kan spotnya bagus-bagus, Mas. Oh. Nah, bikin tuh Saudi, ngopep dulu. Sambil sepedaan. Ngopep juga, Mas, tapi di videoin. Ya, tuh. Boleh. Itu. Terus support apa lagi yang dari teman-teman, Mas? Terus dari teman-teman ya geng-geng naik gunung lah, geng-geng Mapala, ya itu ngasih support, butuh apa, butuh segala macam, kayak lampu nih aku dipinjemin yang ketai, terus ya segala macam lah. Gitu sih. Jadi lumayan banyak lah. Support, Alhamdulillah. Yang penting gitu ya kan. Nah. Supportnya selain doa support yang lain itu penting. Nanti yang belum bisa support itu ya support doa yang penting. Doa yang penting sih. Iya. Mudah-mudahan nggak ngambek nih sepedanya. Enggak sih. Iya, ya itu aja sih saranku, lampu sih. Itu lebih ke aware sama Buat keselamatan, safety sih ya. safety sih. Siap Mas. Itu penting. Soalnya aku dulu juga awal-awal pakai itu. Tapi kalau pas waktu turun ultra nggak pakai itu. 400 juga kayaknya juga kurang sih. Cukup, 400 itu cukup. Cuman harus double pas waktu turunan. Oh. Karena pas waktu sampean flat atau nanjak pakai yang paling remang-remang. Iya betul. Ngapain lihat sampean misalkan pakai 400 di benterno terus bertahan cuma 3 jam. Iya sih betul Mas. Kan promonya gini. Rata-rata 3 jam. Kalau iya. Dikasih yang paling Yang paling misalkan terangnya ya. paling terangnya mentoknya segitu doang.